يا إمام بني الإمام شاهد الله شاهد الله ربي فاجعل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Hadis nomor 5767 diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasiatkum telah menyelimuti akan kalian. Kalian telah diselimuti. Kalau diterjemahkan ke dalam Indonesia, bahasa Indonesia bebas atau yang mudah dipahami, wasiatkum kalian telah diselimuti. Kalau terjemahkan menurut urutan susunan kata bahasa Arabnya, wasiatkum telah menyelimuti akan kalian. Sakratan oleh dua yang membuat mabuk, dua perkara yang membuat seseorang mabuk, tidak menyadari kehidupan, tidak menyadari diri sendiri, tidak sadar apa yang bermanfaat untuk diri, apa yang tidak bermanfaat. Begitulah kehidupan orang mabuk. Dia tidak menyadari apa yang menguntungkannya, apa yang merugikannya, apa yang menghilangkan harga dirinya, apa yang membuat dia susah di hadapan Allah. Pertama, sakratu hubbil aish, mabuk mencintai kehidupan, mabuk mencintai kehidupan. Nabi menggunakan bahasa sakrah. Bahasa sakrah itu mabuk
itu digunakan ketika sakaratul maut. Sementara mabuk karena minuman itu bahasa Arabnya sakran, pakai nun. Tapi mabuk yang tidak sadarkan diri itu menggunakan bahasa sakra, sakratil maut. Innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu ada yang membuat mabuk. Nabi memilih bahasa sakra. Jadi kondisinya sama dengan orang mati. Orang yang mabuk mencintai kehidupan itu kondisinya sama dengan mabuknya orang yang mau mati. Nasihat tidak bisa didengar, telinga tuli, mata buta. Orang dalam kondisi sakaratul maut tidak mendengar lagi kondisi di kiri dan di kanan. Mata sudah buta, tidak nampak lagi ada apa yang di kiri apa yang di kanan, tapi dia sudah pindah alam melihat malaikat. Maka kata Nabi SAW ketika orang meninggal dunia matanya pasti terbuka. Li'annahu tatbihu ruha. Karena mata itu akan mengikuti perjalanan ruh. Berarti dia sudah ada alam setelah kematian. Dia tidak lagi ada di alam dunia. Jadi bahasa itu yang Nabi gunakan bagi orang yang mencintai kehidupan dunia. Kalau sekiranya kita lihat, kalaulah orang berpikir secara wajar, orang berpikir secara logika, berpikir secara sehat, kalaulah dia memiliki kemampuan yang cukup, dihitung tabungannya, dihitung usianya, tabungan sudah lebih daripada usia. Seharusnya kalau dia berpikir dengan kematian, dia nggak mikir lagi cari uang. Tapi dia tetap aja dia cari. Padahal dia tahu uang yang ditinggalkan akan dibagi. Padahal dia tahu kekayaan yang dia beli akan diwarisi. Padahal dia tahu yang apa yang dia punya tidak akan bisa dinikmati di akhirat. Yang pasti dia nikmati itu yang sudah dikirimkan ke akhirat. Sadar dengan hal itu. Itu sebuah keyakinan seorang mukmin. Tapi kenapa tidak bisa berbuat? Kenapa masih sudah tua masih berpikiran bisnis? Padahal tabungannya cukup untuk dia dan keluarganya. Kalau dihitung usianya tinggal 10 tahun lagi, dihitung usianya tinggal 5 tahun lagi. Sementara pengeluarannya setahun sekian juta, kemudian tabungannya sekian juta. Kalaulah dihabiskan tabungan yang ada, itu sudah cukup untuk kehidupannya. Tapi tetap dia cari lagi, dicari lagi, cari lagi, cari lagi. Sehingga diingatkan untuk kehidupan akhir dia nggak sadar. Itu yang pertama, sakratu hubbil aish, mabuk mencintai kehidupan. Mabuk mencintai kehidupan. Dia beli mobil sekian banyak nggak dipakai untuk bayar pajak saja, untuk menghiasi rumah saja. Kalau dia waras, tentu dia nggak akan bikin rumah besar. Kalau cuman dia tinggal berdua atau bertiga. Kenapa anggota keluarga bertiga rumahnya 6 kamar? Apa yang salah dalam cara berpikir ini? Hubbu aish, cinta kehidupan. Seolah-olah kehidupan itulah titik akhir perjuangannya. Ditanya kepada orang-orang yang belajar, untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu kuliah? Untuk apa kamu bekerja? Untuk apa kamu berusaha? Jawabannya tidak lebih daripada sebatas kehidupan. Nggak ada jawabannya untuk setelah kematian. Hubbil aish, diingatkan nggak bisa sadar. Sudah nampak dalam kehidupannya banyak yang meninggal silih berganti. Sudah nampak dalam kehidupannya orang kaya mati tidak bawa harta, tetap aja dia menumpuk harta. Mata sudah buta. Kenapa? Karena Nabi mengungkapkan dengan bahasa sakrah. Kondisi orang mencintai dunia sama dengan orang sakaratil maut, tuli dan buta. Yang kedua, hubbil jahli, mencintai kebodohan. Mencintai kebodohan.
Fa'inda dzalik, maka ketika itu dua hal ini terkumpul dalam diri seseorang, mencintai kehidupan, mencintai kebodohan. La ta'muruna bil ma'ruf, kalian tidak akan melakukan amar ma'ruf. Wala tanhauna 'anil munkar, kalian tidak akan melakukan nahi mungkar. Wal qa'imuna bil kitab, orang yang menegakkan Al-Qur'anul Karim dengan mempelajari bacaannya, mempelajari maknanya, memahami hukumnya, berusaha penerapan pengamalannya. Was sunnati, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipahami makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengamalkan sunnah dalam kehidupan, kemudian menyampaikan sunnah ke tengah masyarakat. Man ahya sunnati, siapa yang berhasil menghidupkan sunnah di tengah masyarakat, faqad ahabbani, itulah orang yang betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki dua sifat tersebut, bertanggung jawab dengan pemahaman Al-Quran, bertanggung jawab dengan pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kas-sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar, sama dengan generasi-generasi pertama kalangan muhajirin dan ansar. Azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyatkum, kalian telah diselimuti al-fitanu, oleh berbagai macam fitnah." Fitan diterjemahkan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi dengan terjemahan mihan wal balaya, ujian dan cobaan. Fitan maksudnya adalah ujian atau cobaan. Ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Qita' jamak dari qat'ah. Qat'ah satu potong, qita' potongan-potongan. Al-laili malam, al-muzlim yang gelap gulita. Nabi mengibaratkan kepada malam yang gelap gulita, seseorang yang berjalan dalam gelapnya malam, dia tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang enggak baik, antara yang memberi manfaat dengan yang memberi mudarat, antara teman dengan lawan, antara perkara hak dan batil. Seperti itulah gelap orang yang ada di gelapnya malam. Dan Nabi mengungkapkan dengan bahasa potongan-potongan malam. Maknanya kehidupan manusia itu berpindah dari ujian ke ujian, dari cobaan ke cobaan, yang sehingga dia berniat apabila selesai dari ujian ini, saya akan kembali kepada Allah. Ternyata belum selesai dengan ujian tersebut, dia sambut dengan ujian yang lain. Katanya nanti dululah, ini ada lagi masalah. Kemudian selesai masalah ini, saya akan kembali kepada Allah. Belum selesai masalah itu, datang lagi masalah yang lain. Katanya ntar dulu nih, ini masih ada masalah. Jadi masalah demi masalah, problem demi problem, menyebabkan manusia tertunda mendekatkan diri kepada Allah. Tahu-taunya masalah terakhirnya mati, nggak sempat berbuat, nggak sempat melakukan kebaikan. Karena kalau kita tunggu selesai masalah, nggak akan pernah selesai. Ketika antum sedang belajar,
nantilah saya khusyuk beribadah kalau sudah jadi guru. Ini kalau sedang jadi santri itu banyak kegiatan. Selesai khidmat? Enggak juga? Sama. Oh, nantilah kalau sudah selesai khidmat belajar alim dulu. Selesai belajar alim? Enggak ada juga perubahan. Nantilah kalau sudah menikah. Sudah menikah enggak ada perubahan. Nantilah sudah mati. Nah, akhirnya berpindah dari masalah dan masalah. Itu enggak akan pernah selesai. Maka jangan menunggu mendekatkan diri kepada Allah selesai masalah. Karena kehidupan dunia adalah potongan masalah demi masalah yang bersambung satu sama lain. Antum katakan nantilah tahun depan saya sungguh-sungguh. Datang tahun depan? Enggak jadi juga. Maka tidak akan pernah ada keberhasilan bagi orang yang menunda kesempatan, bagi orang yang menunda waktu lapang, bagi orang mencari peluang. Itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Nabi bersabda, kalian diselimuti oleh mihan wal balaya. Milhan, ujian kenikmatan. Balaya, ujian musibah. Mihan, ujian kenikmatan. Kata dia, nanti kalau udah kaya baru bisa sholat jamaah di masjid. Udah kaya? Ntar dulu, sibuk masih, banyak pekerjaan belum selesai. Nggak akan pernah ada. Maka mulailah dari apa yang kita mampu. Mulai dari sekarang. Kalau rajin, mulai dari sekarang. Jangan tunda hari besok. Hari besok dia tunda lagi minggu depan. Minggu depan dia mulai bulan depan. Bulan depan saya mau sadar tahun depan. Akhirnya kubronya tertunda. Karena nanti dan nanti, nanti dan nanti. Anjanna sufihi, orang yang paling selamat. Anja, orang yang paling selamat. Fihi, pada masa tersebut, pada waktu diselimuti oleh fitnah tersebut. Rajulun sahibu syahiqatin, seseorang yang menempati gunung yang tinggi. Rajulun, seseorang, sahibu yang menempati syahiqatin, gunung yang tinggi. Yakulu mir rasli ghanami, yang dia memakan dari hasil kambingnya. Yang ia memakan dari hasil kambingnya. Kalau sekiranya antum bayangkan hari ini ada satu orang ingin menghindari kehidupan bermasyarakat, dia pergi ke hutan belantara situ, dia bawa hewan kambing, kemudian hasil hewan itulah yang dia makan. Minum dari susu kambing, makan daripada hewan kambing, tanpa dari daging kambing, tambah buah-buahan yang ada di hutan. Kira-kira bisa mengamalkan agama? Bisa? Bisa? Enggak bisa. Malam takut deh. Takut dia ular, bunyi harimau. Enggak jadi sholat, berjaga-jaga. Apa yang dimasukkan di sini bukan bisa hijrah atau membuat satu orang untuk mengamalkan satu agama, tapi perlu sekelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama, pemikiran yang sama, terhindar daripada fitnah, lalu menempati suatu tempat, menjauhi kejauhan, menjauhi kehidupan bermasyarakat yang kalau tiba saatnya nanti dia penuh dengan fitnah dan cobaan. Kalau hari ini kata ulama belum masanya, belum waktunya, karena masih ada maslahat yang kita lihat. Sampai pada suatu waktu nanti orang berzina di pinggir jalan, orang berzina di tengah jalan.
Sehingga orang soleh di waktu itu mengatakan, ke pinggir sedikit, kami mau lewat. Nah, itu yang paling soleh. Hari ini waktu itu sudah datang. Seorang ayah tidak mampu melarang anak perempuannya dijemput oleh laki-laki. Itu kan dah hampir tiba waktunya. Pak, keluar sebentar. Siapa calon menantu bapak? Gak mampu dilarang, ya sudah pergi. Tapi jangan larut malam. Itu saja. Padahal dia membesarkan, dia memberi nafkah. Sampai saat ini masih dia masih jajan. Uang kehidupan dan sekolahnya masih dari bapak tersebut. Tapi nggak punya kemampuan. Apa yang salah? Fitnah itu dah hampir datang. Sampai pada satu saat nanti, maka perkara-perkara yang haram akan dilakukan di tengah-tengah jalan. Orang yang soleh di waktu itu dia akan pergi ke gunung, satu komunitas, dia bikin satu di sana tempat tertutup, menjaga amal agama, sholat berjamaah, azan, hidup dengan perekonomian hanya hewan ternak. Kalau hidup dengan hewan ternak maknanya tidak berhubungan dengan orang luar. Karena kalau berhubungan dengan orang luar pasti terlibat dengan riba, pasti terlibat dengan yang haram. Diambil hewan ternak, diternakkan di situ, minum susunya, makan dagingnya, dengan satu komunitas. Nah, kalau hari ini bentuknya pondok pesantren. Sendiri nggak bisa buat amal, tumpulang buat amal di kampung. Lipat sorban, lipat jubah. Tergiur, bahkan tergiur dengan kehidupan yang ada di sekitar. Itu yang pertama, yang paling selamat. Pergi menyendiri, tidak mengganggu dan tidak diganggu. Hidup daripada peternakan, maknanya tidak berhubungan dengan orang luar yang tidak menjalankan syariat. Waktunya sudah hampir tiba. Yang kedua, rajulun akhadha bi'inani farasih, seseorang yang memegang tali kekang kudanya. Rajulun, seseorang, akhadha, yang memegang, ia, fa'ilnya huwa dhamir dalam, bi'inani, dengan tali kekang, farasihi, kudanya, mi wara'id durub, dari balik gang-gang. Ad-durub, durub itu adalah jalan yang ujungnya enggak tembus, itu namanya durub. Tapi kalau jalan tembus enggak ada ujungnya, itu bahasa Arabnya syariah. Ya'kulu min sayfih, dia makan dari hasil pedangnya, maknanya pergi jihad. Dua hal yang harus dilakukan ketika zaman fitnah datang: punya keberanian, kuda dan pedang atau panah. Yang kedua, ambil kambing pergi menyendiri, enggak mau tahu urusan dengan kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu. Hadis sahih riwayat Imam Hakim. Ghuddul absar, pejamkanlah olehmu, tundukkan olehmu al-absar, akan penglihatan-penglihatan. Wuddu, pejamkan, mana dasarnya? Artinya jaga pandangan mata. Jangan lihat perkara yang tidak boleh dilihat. Wahjurud da'ar, tinggalkan olehmu ad-da'ar. Da'ar penafsirannya adalah perbuatan keji, kata-kata kotor, dan semua perkara yang merusak. Itu makna dari da'ar. Wajtanibu a'mal ahlin nar, dan jauhi olehmu, wajtanibu, jauhi
jauhi olehmu amalan-amalan ahli neraka. Amalan ahli neraka jauhi. Nabi tidak katakan jangan lakukan, tapi Nabi gunakan bahasa jauhi, karena kalau didekati walaupun tidak melakukan akan terjebak ke situ. Maka ayat menggunakan apa bunyinya? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati, bukan menggunakan bahasa jangan melakukan, tapi jangan mendekati. Artinya jangan melakukan perkara yang mengarah ke sana. Jangan melakukan perkara yang menyebabkan kita terlibat. Jadi lil wasail hukmul maqasid, perantara itu memiliki hukum tujuan. Di antaranya jaga mata, hindarkan berkata-kata kotor, karena kalau orang terbiasa berkata-kata kotor, dia akan berbuat perkara yang kotor. Biasakan mulut bicara yang bagus, biasakan mulut menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang sopan. Lama-lama perbuatan akan menjadi sopan. Awali dari perkataan. Ghatti fakhidak, tutup pahamu, tutup pahamu. Fa innal fakhidha aurah, maka sesungguhnya paha adalah aurat. Jadi kalau mandi nggak boleh pakai basahan di atas lutut. Basahan mandi di atas pusar, di bawah lutut. Nggak boleh pas. Karena kalau pas antum duduk dia terbuka paha. Paha aurat, wajib ditutup. Siapa melihat temannya pakai basahan yang tidak cukup syarat, wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kasih tahu pakai mulut, jangan pakai tangan. Nah, suruh kasih basahan, suruh pakai kain yang lebih menutupi aurat. Jadi paha bagian aurat. Ghatti fakhidak, tutup pahamu. Hadis berikutnya, fa inna fakhizar rajul min auratih, maka sesungguhnya paha seseorang, maka sesungguhnya paha laki-laki itu bagian dari auratnya. Maka tidak ada celana muslim yang di atas lutut lalu di bawah pusar. Itu adalah celana peninggalan Belanda yang dipakai oleh orang Indonesia. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hakim dan kitab sahihnya. Ghattu hurmata auratih, tutup olehmu kehormatan auratnya. Ghattu, tutup olehmu. Ini khitab kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Hurmata auratih, kehormatan auratnya, kembali kepada anak-anak. Fa inna hurmata auratis saghir ka hurmati auratil kabir, maka sesungguhnya kehormatan aurat anak kecil sama dengan kehormatan aurat orang dewasa. Maka jangan biarkan anak-anak gak pakai baju, gak pakai celana di halaman. Jangan biarkan tamu masuk kalau anak kita belum pakai pakaian lengkap. Maka sangat bijak sekali kalaupun usia 2 tahun, 3 tahun dah dipakai cadar. Ini orang tua biarkan saja dulu, kan masih kecil. Masih kecil. Tuh apa pakai cadar anak-anak bayi. Nah,
Biarkan saja kan masih anak-anak. Jadi ketika masih anak-anak, anak-anaknya itu didandan seperti apa namanya? Ya, dandanan yang tidak syariah. Nanti udah balik, udah usia 6 tahun, 7 tahun, sudah sekolah, baru kita kasih pakaian syariah. Saya biarkan saja anak-anak itu dulu. Nah, kalau dari kecil dia tidak terbiasa, nanti usia 7 tahun baru dipakaikan, dibilang sesak nafas. Maka Nabi bersabda, tutup paha anak laki-laki, tutup kehormatan aurat sobi. Kehormatan aurat anak kecil sama hukumnya kehormatan aurat orang dewasa. Maka tarbiyah penutupan aurat, menutup aurat itu kepada anak dari sejak sekarang. Tiga tahun, 4 tahun, datang tamu misal di rumah, anaknya gua kasih celana pendek, jalan-jalan. Nanti 17 tahun kayak gitu juga. Tapi kalau di sekarang di kecil dari ingatkan, malu, kasih tahu malu, walaupun usia 3 tahun, walaupun usia 4 tahun. Karena menjaga kehormatan aurat anak kecil sama dengan menjaga kehormatan orang dewasa. Wala yanzurullahu ila kashifi aurah, dan tidak akan memandang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membuka aurat. Allah tidak memandang kepada orang yang membuka aurat. Jangan pula disimpulkan dari hadis ini wanita tidur pakai jilbab. Jangan ada kesimpulan. Jangan dibuat kesimpulan sendiri. Jadi maksud membuka aurat, ada aurat luar rumah, ada aurat dalam rumah, ada aurat bersama mahram, ada aurat bersama orang lain, ada aurat bersama anak kecil, ada aurat bersama orang tua, ada aurat ketika bermuamalah, ada aurat ketika tidak bermuamalah. Jadi tidak bijak kalau seorang wanita memakai cadar ketika berdagang. Kenapa? Karena ketika ada barang nanti yang rusak, yang menyebabkan khiyar aib, lalu barang itu akan dikembalikan. Kepada siapa mau dikembalikan? Sama siapa kamu beli barangnya? Ibu yang bercadar tadi jualan. Mana ibunya? Nggak tahu saya. Akhirnya jual beli tidak cukup syarat. Jadi aurat ketika berjual beli yaitu boleh memandang kepada muka. Dan aurat ketika sholat selain muka dan telapak tangan. Karena masjidnya tidak ada satir, nggak ada hijab, dia pakai niqab sholat. Malah ada yang pakai niqab telah melanggar aturan. Makruh hukumnya menutup muka dan mulut sedang sholat. Dan auratnya wanita pada saat itu membuka selain muka dan telapak tangan. Jadi jangan bahasanya saya jaga aurat. Jaga aurat ada tempatnya, ada kondisinya. Jangan sampai menjaga aurat terlibat perkara makruh. Jaga aurat, tawaf, nutup pakai cadar, haram hukumnya. Apakah kita lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak tahu kalau sekiranya tawaf itu laki-laki dan wanita? Oh iya tahu, itu aturan. Apakah ada aturan syariat tawaf dulu wanita kemudian laki-laki saja? Nggak ada aturan, tapi pemisahan itu ada. Lalu sekiranya itu aturan syariat, Allah perintahkan haram bagi wanita yang melakukan ihram haji atau umroh menutup muka dan telapak tangan. Jadi auratnya waktu itu selain muka dan telapak tangan. Nah, aurat dia waktu tidur juga beda. Nah, hadis ini kalau sekiranya salah menyimpulkan Allah tidak memandang kepada orang buka aurat.
Akhirnya disuruh istrinya tidur pakai cadar, pakai nikab, sarung tangan, sarung kaki, sarung kepala. Oh, nggak bisa tidur ya. Nah, jangan salah dalam memahami hukum. Aurat ada tempatnya, ada waktunya, ada batasannya, sesuai dengan lingkungan orang yang kita hadapi atau kondisi yang sedang kita jalankan. Ketika ta'aruf juga ada auratnya, muamalah ada auratnya, ketika khidbah ada auratnya, ketika sholat ada auratnya, tawaf atau ihram ada auratnya, ketika nggak ada urusan, nah baru seluruh tubuh wanita kecuali mata. Ada mereka katakan pendapat ulama Syafi'iyah kecuali satu mata. Nah, satu mata aja yang dibuka. Nah, hadis sahih riwayat Imam Hakim. Ghattul ina'a, tutup oleh kalian akan wadah. Tutup oleh kalian akan wadah. Wadah yang masih kita pakai, yang ada isinya, ditutup. Jangan biarkan terbuka. Wa auqi'u as-siqa'a, ikat olehmu akan sikok. Sikok itu adalah wadah air yang terbuat dari kulit kambing. Karena wadahnya terbuat dari kulit kambing, maka bahasanya ikat. Kalau kita nggak ada lagi wadah yang terbuat dari kulit, semuanya dengan bahasa tutup. Nah, galon antum malam hari tutup, jangan dibuka tutupnya. Nah, biar mudah dituang, tutup dibuka. Akhirnya masuk wabah penyakit ke dalamnya. Wa aghliqul abwab, kuncilah pintu-pintu. Aghliqu, kuncilah pintu-pintu. Pintu rumah, jendela dan sebagainya. Wa atfi'us siraja, matikanlah lampu. Matikanlah lampu. Fa inna syaitana la yahillu siqa'an, maka sesungguhnya setan tidak akan mampu membuka ikatan wadah minum. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan la yahillu, tidak akan membuka siqa'an, wadah minum yang diikat. Wala yaftahu baban, dan dia tidak akan membuka pintu. Jadi yang kaget malam kalau pintu dibuka ada hantu. Enggak, hantu enggak akan buka pintu. Nah, kalau sudah ditutup. Wala yaksifu inaan, dan dia tidak akan membuka wadah yang tertutup. Dia tidak akan membuka wadah yang tertutup. Maknanya kalau wadah minum, wadah makanan, pintu, jendela di malam hari sudah ditutup, maka di pagi hari bahan makanannya, sisa makanannya, sisa air minumnya itu aman daripada wabah penyakit. Fa illam yajid ahadukum, maka jika tidak mendapatkan oleh salah seorang kalian, kecuali ay ya'ridu ala ina'ih, bahwa ia membentangkan, ya'ridu membentangkan, menelentangkan, ala ina'ih atas wadahnya, dan akan kayu, wa yazkura asmallah, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan. Jadi ubay. Nah, cara mentasghir, domahkan awal, fathahkan kalimat kedua. Abi Ubay, Salman Sul. Adik Ukhay, ya Ukhayya.
Kata baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sayyidina Umar minta izin pergi umroh, ya ukhayya la tansani fi du'aikum, wahai adikku jangan lupakan aku dalam doamu. Itu bahasa Arab yang pakai kaidah. Kalau nggak pakai kaidah, akhir saghir, akhir kabir, saudara besar, saudara kecil. Itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Kalau bahasa Arab yang pakai kaidah, dia nggak pakai akhir kabir, akhir saghir, cukup merubah kalimatnya tasghir. Nah, fasiqah itu hewan yang membuat rusak. Kalau fuwaisiqah, hewan kecil membuat rusak, yaitu tikus. Nah, fuwaisiqah, tikus. Tadrimu ala ahlil bait, akan membakar kepada penghuni rumah, baitahum, rumah mereka. Jadi penyebab kebakaran itu disebabkan oleh tikus. Maka Nabi bersabda, kalau mau tidur matikan lampu. Apalagi zaman dulu lampu minyak. Dia gigit sumbunya, ditarik, atau dia senggol. Apakah lampu listrik hari ini, elektrik, tidak menyebabkan kebakaran? Bisa menyebabkan kebakaran. Kabel-kabelnya digigit oleh tikus. Ala ahli bait baitihim, baitahum. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini adab sunnah Nabi yang kita lakukan sebelum tidur. Ghafarallahu laha. Ghafar itu bukan nama orang, walaupun antum pakai jadi nama antum. Itu nama suku. Nah, orang yang berasal dari suku tersebut namanya Ghifari. Ghafarallahu laha, semoga mengampuni oleh Allah baginya. Aslam, itu juga nama suku. Salamahallah, semoga menyelamatkan akannya oleh Allah. Musayyah, Musayyah itu maknanya pelaku maksiat, nama suku juga. Asatillaha wa rasulah, dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dipahami dari hadis ini? Jadi suku Usayyah itulah yang membunuh para hafiz Al-Quran, lalu membuangnya di sumur Ma'unah, lalu melanggar perjanjian dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu suku Usayyah. Ini yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan hadis tafa'ul. Dalam sebuah hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fi'lal hasan. Nabi menyukai beroptimis dengan perkara bagus. Jadi ketika datang seseorang, datang sekelompok utusan delegasi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, min ayyi qabilatin antum? Kamu dari suku mana? Ketika itu dijawab, kami dari suku Ghafar. Apa jawaban Nabi? Ghafarallahu laha, semoga dia diampuni oleh Allah. Kenapa namanya Ghafar? Pengampunan. Kemudian ketika datang suku lain ditanya, kamu dari mana? Dia katakan, kami sukunya Aslam. Nabi doakan dengan nama itu, salamahallah, semoga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada bahasa apalah arti sebuah nama. Itu bahasa yang tidak sesuai dengan syariat. Sebuah nama sangat berarti di dalam syariat, termasuk suku, termasuk alamat.
Maka ketika ada satu sahabat datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Siapa namamu?" Dia katakan, "Nama saya Hazin." Kan Hazim. Hazin. Hazin itu artinya orang yang sedih. Maka Nabi bersabda, gantilah nama dengan yang bagus. Jangan orang sedih. Farhan gitu, orang gembira. Tapi Nabi nggak nyarankan Farhan waktu itu. Maka ketika itu kata dia, "Ya Rasul, saya nggak mau ganti nama." Maka kata keturunan yang ketujuh, kami masih merasakan kesedihan daripada nama kakek kami itu. Sedihnya masih terasa sekarang. Sedang makan enak, tiba-tiba sedih aja. Sedang orang gembira-gembira, terlintas sedih dikit. Itu asbab dari nama. Maka perlu mencari nama, karena nama adalah doa. Termasuk memberi nama sebuah tempat, memberi nama sebuah usaha, memberi nama sebuah kawasan, atau tinggal di sebuah perumahan. Mau beli perumahan di situ murah, apa nama perumahannya? Nama perumahannya Balaya. Oh, jangan tinggal di situ. Balaya itu artinya cobaan demi cobaan. Jangan. Tapi kalau bahasanya sinar, kemarin Gang Sayo. Jadi masyarakatnya sependapat semuanya. Rumah makan Takanajuo. Itu kan doa. Ini enggak, nasi goreng setan. Nama yang tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi suka dengan tafaul, tapi Nabi melarang pesimis. Maka setiap perkara yang berdasar kepada tafaul, maka hukumnya dilindungi oleh syariat, walaupun tidak dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak buat, tapi apabila indikasinya adalah tafaul, diperbolehkan. Bapak milih kendaraan yang sudah second, jadi plat nomornya sudah ada. Lihat plat nomornya 7, 8, 9. Lalu dibeli bertafaul supaya ada peningkatan ibadah, peningkatan rezeki, peningkatan ketenangan, peningkatan kekhusyukan. Itu tidak bisa dikatakan syirik. Jangan digunakan bahasa itu syirik, percaya dengan nomor. Itu yang disebut fi'lul hasan. Kenapa Nabi katakan namanya Ghaffar lalu ghafarallahu laha, namanya Aslam salamahallahu laha? Apakah Allah berikan anugerah keselamatan gara-gara nama? Apakah Allah memberikan pengampunan gara-gara nama? Tidak tentunya. Allah berikan keselamatan, Allah berikan pengampunan tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi berharap dengan nama yang ada, itu disebut tafaul, berdoa dengan momen-momen baik, berdoa dengan hal-hal yang bagus. Santri semuanya namanya bagus-bagus, Muhammad, Ahmad, Soleh, Maslu, Mahmud, Hamid, Majzub. Itu nggak boleh. Jadi kita berharap dengan nama yang ada. Ini generasi terbaik ini. Kenapa generasi terbaik? Kenapa optimis sekali? Karena namanya Arab semuanya. Lahir dengan nama-nama modern. Ini generasi modern. Namanya modern. Mikel. Mikel itu bahasa Arab yang diselewengkan sedikit. Muhammad Mikel, mananya Muhammad Mikail.
Bahasa Qur'annya Mikal. Man kana aduwwan lillahi wa Jibril wa Mikal. Muhammad Mikal itu kan bahasa Arab, tapi modern. Nah, semuanya modern. Kita katakan ini generasi modern, tidak ada masalah. Tapi pesimis yang nggak boleh, sudah punya plat nomor 9530. Gara-gara beli kendaraan itu dia miskin. Gara-gara beli kendaraan itu dia bangkrut. Lalu dia tuduh kendaraan membawa bala musibah. Nah, itu yang haram hukumnya. Kenapa? Karena dia katakan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya pengaruh makhluk, bukan pengaruh Allah. Beda sama yang pertama. Pertama bukan sesuatu yang terjadi, tapi perkara yang bagus kita sangkutkan doa dari perkara tersebut. Ini yang perlu diluruskan. Jangan sampai memponis semuanya serba syirik. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ghafarallahu lirajulin mimman kana qablakum." Mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lirajulin bagi seseorang mimman kana qablakum, dari orang-orang yang ada sebelum kalian. Dari orang-orang yang ada sebelum kalian. Kana sahlan idza ba'a, adalah orang tersebut mudah apabila dia menjual. Sahlan idza ishtara, mudah apabila dia membeli. Sahlan idza iqtada, mudah apabila dia membayar hutang. Hadis sahih. Ini penyebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membeli sesuatu, kita sudah prediksi harganya, kemudian kita tawar dengan harga yang mampu kita beli. Kalau sekiranya dibeli, dikasih, kita beli. Kalau enggak dikasih, kita katakan enggak mampu, saya beli, selesai. Jangan menyebabkan tawar menawar, akhirnya dua pelanggan orang hilang gara-gara melayani kita. Kita datang nawar, pelanggan datang nggak merasa dilayani, dia pergi. Kemudian datang pelanggan satu lagi, orang itu masih sibuk dengan kita, orang itu lagi pergi. Kemudian kita katakan nggak jadi masalah. Jadi tawar dengan harga yang mampu kita beli, yang layak menurut perkiraan kita dengan barang tersebut. Kalau dikasih kita ambil, nggak dikasih kita selesai. Itu sahlan idza ishtara. Kemudian kita menjual juga menawarkan sesuatu dengan harga yang kita sudah dapat untung di situ. Ditawar sedikit kita nggak mau kasih, kita katakan tidak bisa. Itu agak terakhir. Kalau mau ambil, kalau nggak silakan cari tempat lain. Selesai. Tapi dengan bahasa yang lembut. Bukan diturunin 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Seharusnya mau diturunkan 50.000, tapi 5.000 turun 5.000, 5.000, 5.000. Allah tidak suka dan hal-hal seperti itu. Allah memberikan pengampunan kepada seseorang, mudah menjual, mudah membeli, mudah membayar hutang. Ghafarallahu azza wa jalla li rajulin amata ghusna syaukin anit tariq. Semoga mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala li rajulin, kepada seseorang amata, yang menyingkirkan ia, yang membuang ia, ghusna syaukin, ranting berduri, anit tariq, jauh dari jalan. Ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, apa saja yang telah berlalu dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa saja yang akan dia bikin. Ma ta'akhkhar, apa saja dosa yang akan dia bikin. Dalam kurung, dosa-dosa kecil. Jadi pengampunan karena keberkahan amal
hanya diperuntukkan untuk dosa kecil. Dan ini wujud doa daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampuni dosa seseorang, doa baik yang telah lalu maupun yang akan datang, orang yang mau menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Maka sebaliknya, tidak ada pengampunan bagi orang yang membuat jalan terhalang dengan tanggul. Tapi jangan pula diponis setiap tanggul haram. Tidak boleh diponis setiap tanggul salah. Tapi tanggul bagian dari perkara yang salah. Kalau sekiranya keselamatan di sana lebih penting, karena kondisi kendaraan yang begitu laju dan ada keramaian di situ, sekolah misalnya, pasar dan yang lainnya, itu kemaslahatan lebih penting, nggak ada masalah. Ini cuma rumah pribadi dan jalannya bukan jalan lintas, hanya jalan di gang-gang rumah saja. Setiap rumah bikin tanggul. Nah, apa yang terjadi? Kecelakaan. Itu yang tidak. Kenapa kita mengambil kemaslahatan, kita menghalang kemaslahatan umum untuk kemaslahatan pribadi. Tapi apabila hal itu kemaslahatannya lebih umum, maka itu diperbolehkan. Karena itu bagian daripada mengganggu jalan. Begitu juga. Nah, mohon doa restu. Sementara orang ngantri gara-gara untuk mohon doa restu itu. Siapa yang mau mendoakan? Jalan macet karena kamu. Kita bising lewat di situ karena acaramu. Tak doa restu lagi. Macet panjang ke belakang. Lihat itu mohon doa restu. Siapa mau doain? Nabi tidak mendoakan. Nah, maka kalau nanti antum bikin pesta, jangan menghalangi jalan. Bikin pesta di halaman rumah sendiri, atau cari lapangan bola, atau sawah kering, atau di Ma'had Darul Hijrah. Nah, cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan titipan, perkara sholat duha berjamaah, apakah itu hukumnya? Yang pertama, terus yang kedua masih berkait dengan sholat duha. Saya pernah mendengar sholat duha itu yang dianjurkan bacaan setelah perpihakan itu yang rakaat 1 ayat kursi 10 kali, terus yang rakaat 2 Al-Ikhlas 10 kali. Terus pertanyaannya, apakah hanya surat itu aja? Apakah boleh dengan surat-surat yang lain? Kemudian saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ulama Syafi'iyah membahas salat duha bagian dari salat sunnah yang tidak dianjurkan dilakukan berjamaah. Salat sunnah terbagi dua, ada yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, istisqa, salat Id, gerhana bulan, matahari, salat tarawih, salat witir di bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa salat sunat yang dianjurkan sendiri-sendiri, duha,
witir di luar Ramadan, qabliyah ba'diyah, salat tahajud, dan beberapa salat yang lainnya. Itu hukum dasar. Tapi kalau ada sekiranya seseorang membuat salat duha berjamaah, salat witir nanti berjamaah, salat tahajud berjamaah, di sekolah salat duha berjamaah, di pesantren salat tahajud berjamaah, apakah itu salah? Kita katakan tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena ada beberapa hadis yang menceritakan Nabi berjamaah dalam salat sunnah mutlak. Nabi berjamaah dalam salat duha. Hadis pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku tidur di rumah bibiku Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Kami tidur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bantal. Nabi dan Sayyidatina Maimunah bibi saya tidur memanjang di bagian bantal, sementara dia tidur di bagian lebarnya. Tujuan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidur di situ ingin melihat apa amal yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka ketika itu beliau menceritakan Nabi terbangun di sebagian sepertiga malam akhir, Nabi berwudu, kemudian Nabi sholat, dan aku pun bangun dan aku ikut sholat. Kemudian aku berdiri di sebelah kiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil telingaku lalu menariknya ke sebelah kanan. Bagaimana cara ngambilnya kita juga nggak ngerti, apakah dari belakang ataukah dari depan, diputar ke sebelah kanan. Salat apa yang dilakukan Nabi setelah bangun tidur? Salat tahajud. Siapa jamaahnya? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi merestui salat jamaah tersebut. Buktinya Nabi betulkan posisi makmum yang tadinya berdiri sebelah kiri, Nabi tempatkan ke sebelah kanan. Tapi Nabi tidak menganjurkan salat tahajud berjamaah, tapi dilakukan oleh Nabi dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Nabi tidak melarangnya, maka menunjukkan hukum mubah. Yang kedua, ada salah satu sahabat Nabi, kata beliau, ya Rasulullah, inni insanun, inni basharun dorir. Aku ini adalah manusia yang buta, dan aku adalah imam di masjid kaumku. Antara rumah saya dan masjid itu ada lembah. Kalau hujan lebat, itu lembah itu akan penuh dengan air, dan aku tidak bisa datang sholat berjamaah. Maka kalau Nabi punya kesempatan, datanglah ke rumah saya untuk sholat satu tempat di rumah saya, supaya tempat itu saya gunakan menjadi tempat sholat wajib saya ketika berhalangan ke masjid gara-gara banjir dan saya buta. Dan Nabi datang ke tempat tersebut dan berjamaah dengan sahabat yang berkenaan. Yang datang ketika itu adalah Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan sholat jamaah, sholat sunat. Nah, waktu itu adalah waktu duha. Kemungkinan besar yang Nabi lakukan adalah salat duha atau salat sunnah mutlak dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ketika Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidina Anas ibnu Malik, anak daripada Sayyidatina Ummi Salamah, menceritakan Nabi diundang ke rumah kami oleh ibu saya, lalu ibu saya membersihkan tikar pandan yang sudah menghitam, lalu dibentangkan. Kami menghidangkan makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengimami kami salat. Di belakang saya, di belakang Nabi adalah kami, yaitu Sayyidina Anas bin Malik dengan sahabat yang datang. Kemudian di belakangnya adalah wanita tua tersebut, maksudnya adalah ibu beliau sendiri, juga melakukan salat sunat secara berjamaah. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah memberikan tolerir, membolehkan berjamaah tahajud untuk pendidikan, membolehkan jamaah salat duha bagi sekolah-sekolah supaya semuanya salat duha, mudah terkontrol dan sebagainya. Itu dasarnya. Yang pada dasar hukum, kalau tidak ada tuntutan untuk mengajar, tidak ada tuntutan untuk mendidik,
individu masing-masing semuanya serba sudah dewasa dan tua, sadar yang ibadah masing-masing, di sini tidak ada anjuran untuk berjamaah karena gak ada kepentingan. Tapi apabila kita ingin memasyarakatkan sholat tahajud misalnya di bulan Ramadan supaya lebih syahdu, bacaannya lebih panjang dan sebagainya, berarti ada tujuan, boleh. Atau sholat tasbih, masyarakat pengen sholat tasbih tapi nggak tahu caranya bagaimana, dipraktek secara berjamaah, dikencangin bacaannya sedikit supaya bisa dipelajari, itu juga boleh. Dasarnya 3 hadis sahih tadi, itu yang saya ingat. Yang nggak saya ingat lebih banyak tentang riwayat sholat sunat berjamaah Nabi dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, Masya Allah, itu masalah apa saya? Bacaan setelah Fatihah itu. Bacaan setelah Al-Fatihah dalam sholat duha. Jadi selama yang kita baca dalam kitab fikih dan hadis-hadis di dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, itu ada beberapa bab di situ, surah-surah tertentu bagi solat-solat tertentu. Jadi belum ditemukan anjuran membaca ayat kursi 10 kali rakaat pertama, kemudian qul huwallahu ahad 10 kali rakaat kedua. Yang ada anjuran yang kita jumpai dalam kitab fikih Syafi'iyah adalah 2 pasang surah untuk salat duha. Yang pertama adalah wasyamsi waduhaha dengan wadduha, karena dia serasi dengan salat yang dikerjakan. Karena salat duha yang kita kerjakan, kita bacalah ayat yang berbicara tentang waktu duha. Yang kedua pasangannya adalah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Itu 2 pasang surah dalam salat duha yang kita jumpai dalam fikih Syafi'iyah. Tapi dalam hal ayat kursi dan qul huwallahu ahad kita belum jumpai. Mungkin saja ada, mungkin saja tidak ada. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana amalan kedua orang tua yang membiarkan anaknya, anak pelintiranya membuka aurat di depan umum, padahal orang tuanya adalah masjid. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, khairul jaza. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mencium bau surga, yaitu dayus. Bahasa Arab dayus, bukan dayus. Ada namanya yus, panggil udah, dayus. Bukan dayus itu yang enggak akan mencium bau surga. Ditanyakan, siapa ya Rasulullah dayus? Dayus adalah laki-laki yang tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan melihat keluarganya terlibat dalam perkara haram. Tidak punya kecemburuan, biasa-biasa saja. Istrinya salaman sama laki-laki lain, dia biasa saja. Nah, ini kenalan saya nih, ini teman sama sekolah. Ini istri saya, salaman di depan, ikut juga nonton. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dayyus, laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada keluarga perempuannya, baik istrinya, saudarinya atau anak-anak perempuannya, ketika terlibat dengan perkara haram, pada dia punya kekuatan, punya kemampuan, punya wibawa, punya potensi untuk melakukan, mencegah amar ma'ruf dari mungkar, tapi dia tidak berbuat sama sekali. Jadi ancaman yang diberikan oleh baginda Rasul, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi perlu kita dudukkan semua keluarga kita, kita berikan arahan-arahan
berikan kepada anak-anak perempuan pemikiran-pemikiran, apakah kamu rela orang tuamu masuk neraka gara-gara perbuatan kamu hari ini? Mereka nggak tahu, mereka tidak tahu bukan salahnya mereka. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum," berikan pendidikan kepada anak-anak kalian. "Wa'muru bis-shalah idza balagha 7 sinin, wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinin." Perintahkan salat usia 7 tahun, dipukul kalau enggak salat kalau usianya sudah 10 tahun. Maknanya ketidaktahuan seorang anak wanita bukan kesalahan mereka 100%. Kesalahan terbesar ada pada orang tua. Kenapa tidak memberikan pendidikan agama, sementara itulah tanggung jawab mereka. Perlu disampaikan, ini nggak boleh salaman. Ini saudara sepupumu, memang ibumu dengan ibunya beradik kakak. Orang Minang bilang tidak boleh menikah karena satu suku, tapi syariat mengatakan tetap haram bersalaman. Kita beritahukan kepada mereka, kalau kita tidak punya kemampuan atau waktu untuk memberitahukan hal-hal seperti itu, kita ikutkan mereka di dalam ta'lim atau pengajian-pengajian sehingga berita itu sampai kepada mereka, dan di akhirat kelak tidak ada argumen bagi mereka untuk membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak dikasih tahu, nanti dia punya alasan, ya Allah, orang tua saya nggak pernah menyampaikan hal itu kepada saya semenjak saya lihat dunia sampai mati. Siapa yang akan ditanya nanti di akhirat kelak? Pasti orang tuanya, karena Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara," jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Insyaallah, jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.